Apakah kamu terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk sesuatu yang tidak disebabkan oleh kesalahanmu? Jika iya, hati-hati. Bisa jadi kamu terkena sorry syndrome atau sindrom maaf. Apa itu sindrom maaf? Kenapa selalu minta maaf terus-menerus, padahal tidak salah? Penjelasannya begini. Sorry syndrome adalah sebuah kecenderungan yang membuatmu merasa harus meminta maaf terus-menerus atas suatu hal yang bukan jadi kesalahanmu ataupun berada di luar kendalimu. Menurut penelitian di Psychological Science, wanita lebih mudah meminta maaf daripada pria, sehingga mereka lebih rentan terkena sindrom maaf. Sementara pria cenderung punya gengsi yang lebih tinggi, sehingga sulit meminta maaf. Terdapat sejumlah alasan kenapa kamu meminta maaf terus-menerus meski tidak melakukan suatu kesalahan. Oke, kita akan kenali beberapa penyebab sorry syndrome. Yang pertama, tidak percaya diri. Dikutip dari laman klikdokter.com, psikolog Ihsan Bella Persada MPSI mengatakan, rasa tidak percaya diri bisa jadi penyebab seseorang terlalu sering meminta maaf. Karena ketika menghadapi suatu permasalahan, dia cenderung mengucilkan diri sendiri sehingga menilai dirinya yang berbuat salah. 2. Menghindari konflik. Beberapa orang meminta maaf hanya untuk menghindari konflik. Mereka meyakini minta maaf bisa membuat posisi mereka lebih aman. Nah, apakah kamu salah satunya? Jika iya, ketahuilah bahwa minta maaf terlalu sering justru bisa membuatmu merasa tertekan. Minta maaf demi menghindari konflik juga bisa menjadi tanda kamu punya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Contoh pengalaman buruk yang dimaksud seperti tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan. 3. Merasa tidak beruntung dan jadi penyebab terjadinya hal buruk. Tidak sedikit orang percaya bahwa dirinya adalah akar penyebab dari semua hal buruk yang terjadi di sekitarnya. Kondisi ini bisa membuatmu memiliki sorry syndrome. Berdasarkan Harley Therapy Counseling, pemahaman ini bisa dipicu oleh pengalaman pahit di masa kecil. Trauma ini dapat merampas identitas dan harga diri. Apabila tidak segera disembuhkan dengan tepat, kondisi ini bisa membuatmu menjalani masa depan dengan dirundung perasaan sebagai orang yang tidak patut dicintai dan harus disalahkan atas segala hal. 4. Pasangan terlihat sempurna. Memiliki pasangan yang terlihat sempurna bisa membuatmu cenderung menyalahkan diri sendiri atas segala permasalahan yang dihadapi. Rendahnya rasa percaya diri membuatmu memiliki keyakinan yang buruk terhadap diri sendiri. Tak jarang, kondisi ini disebabkan kamu memiliki pasangan yang manipulatif. Orang manipulatif memiliki 1001 cara untuk membuatmu merasa bersalah. Dia membuatmu mengira kalau hidupmu itu beruntung ketika bersamanya. 5. Tidak ingin orang lain merasa buruk. Mengungkapkan permintaan maaf untuk membuat orang lain merasa bahagia bisa jadi penyebab kamu terkena sindrom maaf. Alih-alih meningkatkan harga diri, kamu justru memilih untuk selalu berusaha menyenangkan orang lain. Tanpa disadari, kamu memiliki kecenderungan ingin selalu disukai orang lain. 6. Merasa tidak nyaman. Perasaan serba sungkan alias tidak nyaman bisa membuatmu merasa perlu untuk selalu minta maaf. Padahal tidak salah. Ini ada kaitannya dengan self-esteem alias penilaian terhadap diri sendiri yang rendah. Tanpa disadari, sorry syndrome tumbuh ketika kamu tidak bisa melihat nilai dalam diri sendiri. Oleh karena itu, coba luangkan waktu untuk kembali mengenal diri sendiri. Pikirkan juga bahwa dirimu sama pentingnya dengan orang lain. 7. Meminta maaf agar orang lain tidak meninggalkanmu. Jika kamu sering meminta maaf untuk hal-hal yang bukan menjadi kesalahanmu, mungkin kamu melakukannya karena tidak ingin ditinggalkan orang-orang di sekitar. Pemicunya bisa karena waktu kecil, kamu tidak bisa mengandalkan orang tua saat sedang membutuhkan peran mereka. 8.
tidak bisa menilai situasi sosial. Kurangnya kemampuan menilai situasi sosial bisa mendorong seseorang terlalu sering meminta maaf. Saat dihadapkan oleh masalah yang ada, ia merasa dirinya yang salah. Padahal bisa saja kesalahan tersebut ada di pihak lain. 9. Penyesalan masa lalu. Seseorang yang memiliki penyesalan terhadap tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan di masa lalu mungkin cenderung meminta maaf secara berlebihan sebagai upaya untuk mengatasi perasaan bersalah. Meski meminta maaf adalah tindakan yang sopan, tetapi saat dilakukan secara berlebihan, justru bisa membuat permintaan maaf terkesan tidak tulus. Nilaimu di mata orang lain pun bisa berkurang. Apabila kamu merasa terlalu sering minta maaf, kamu bisa lakukan beberapa cara untuk mengatasi sorry syndrome. Yang pertama, belajarlah untuk menempatkan ungkapan maaf hanya di situasi tertentu. Misalnya, saat kamu melakukan kesalahan atau turut andil terhadap timbulnya masalah. 2. Ganti maaf dengan ungkapan terima kasih. Cara ini bisa diterapkan. Contohnya, ketika kamu menjatuhkan barang dan ada orang lain yang membantu mengambilkan. Daripada meminta maaf, ucapkan terima kasih ke orang itu. 3. Apabila tidak bisa mengendalikan diri karena selalu meminta maaf secara berlebihan, konsultasikan dengan psikolog untuk mencari tahu penyebabnya. 4. Coba evaluasi diri jika kamu terlalu sering meminta maaf. Pahamilah bahwa kamu tidak harus selalu menyenangkan orang lain. Kamu juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang berada di luar kendalimu. Semua penjelasan tentang sorry syndrome ini semoga bisa menambah wawasan dan kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi dan teruslah jadi orang kuat.